1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay ya bersama kami RRI ND di frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Dan saat ini pendengar kita akan mendengarkan ya informasi tentunya yang sangat menginspirasi kita pagi hari ini, yaitu terkait dengan kampus ya pariwisata akan bangun di Labuan Bajo. Kita akan wawancara bersama Bapak Frans Teguh, PLT Direktur Utama BPOLBF. Selamat pagi Pak Frans. Ya, selamat pagi Mbak, selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI ND. Oke. Salam sehat. Baik, boleh tahu saat ini posisinya di Labuan Bajo atau di mana nih Pak Frans? Iya, maaf saya kebetulan sedang dalam perjalanan mau kembali ke Labuan Bajo. Saya masih di Jakarta ini. Oh, jadi masih di Jakarta saat ini ya? Iya, iya. Ini pasti terkait juga tentang urusan kampus ya, akan bangun kampus pariwisata di Labuan Bajo nih, atau bagaimana Pak Frans? Ya, saya kira begini, kami pasti selalu menegaskan bahwa kalau membangun pariwisata ini juga harus membangun SDM. Iya. Saya kira itu yang menjadi latar belakang kenapa kita mendorong agar di Labuan Bajo, di Flores atau di NTT ini secara keseluruhan punya lembaga pendidikan yang berkualitas, yang tentu saja ini sesuai juga dengan kebutuhan pasar, dan sekali lagi kita ingin meningkatkan kualitas produk kita, bagaimana pelayanan kita, hospitality kita yang senantiasa bisa nanti menghasilkan suatu pengalaman yang terbaik, dan ini tentu sentuhan manusia menjadi sangat penting. Iya. Dan mungkin pengen tahu juga ini kira-kira kapan akan realisasi ya, mungkin rapat bersama dengan Pemkab setempat akan bangun ya Politeknik Pariwisata Negeri ini. Ya, saya kira yang paling pertama, yang penting bagi kita ini adalah membangun komitmen yang jelas, baik antara stakeholders termasuk juga pemerintah. Pemerintah ini pasti pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Itu saya kira sangat penting. Jadi kita sekali lagi ini sebetulnya dalam rangka perencanaan atau tahapan persiapan, mengingat salah satu kriteria yang harus menjadi kebutuhan itu adalah tersedianya lahan yang bisa nanti akan dibangunkan gedung atau juga fasilitas untuk pendidikan tersebut. Nah, lahan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini kami berkomunikasi melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten agar ada lahan yang sudah clear dan clean, sehingga ini menjadi tahap awal supaya kita bisa berproses lebih lanjut. Ya. Iya. Selain itu, memang kita ingin memastikan bahwa persiapan-persiapan ke arah sana sudah mulai dilakukan oleh tim khusus agar setiap tahapan kita ini betul-betul mengarah kepada satu kebutuhan bahwa kita benar-benar akan launching program ini dan didukung oleh seluruh stakeholders. Dan kesiapan bangunan, kesiapan lahan ini juga harus menjadi perhatian yang penting. Oke, pasti kalau terkait dengan lahan, dengan lokasi sudah dipersiapkan dengan matang ya saat ini ya? Sekarang masih dalam proses. Oh, masih dalam proses, oke. Proses perapihan atau kalau dalam konteks ini sebetulnya kita perlu memperlihatkan atau bisa mendapatkan status lahan yang clear dan clean. Jadi harus kita
sekitar 20 hektar yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan ini memang pemerintah daerah khususnya Kabupaten Manggarai sebetulnya sudah menentukan indikasi lahan, dan kami kira ini berarti ada kerja-kerja yang lebih teknis yang harus dilakukan untuk memetakan delinasi, titik ordinat, segala macamnya, sehingga ini akhirnya menjadi satu legalitas bagi status lahan tersebut, dan akhirnya ini menjadi tahapan untuk bisa nanti kita dorong dalam skenario kita ke depan. Jadi tahun-tahun berikutnya ini masih cukup banyak tahapan yang harus juga kita lakukan, dan tentu saja kita harap ini bisa dipercepat agar SDM kita secara keseluruhan, sebetulnya yang menjadi concern kita itu adalah bagaimana tenaga kerja pariwisata ini bisa disuplai secara lebih dominan oleh masyarakat lokal atau masyarakat setempat, baik di Kabupaten Manggarai, Flores atau NTT, sehingga anak-anak muda ini kita harapkan mereka mempunyai satu kompetensi yang memadai. Kompetensi ini harus dibekali melalui knowledge, melalui skill, dan juga attitude, dan ini membutuhkan pendidikan yang betul-betul bisa mengarahkan mereka agar mereka punya keunggulan, mereka punya profesionalitas, dan juga mereka punya nilai-nilai kewirausahaan. Dan saya kira bukan saja wacana ya Pak Frans ya, saya yakin pasti ini semuanya akan terwujud ya. Jadi BPLBF sendiri harus kerja keras juga ini ya Pak ya. Ya, saya kira kami tentu akan memfasilitasi dan mengorkestrasi ini secara lebih baik, dan kami komit ya, bersama-sama dengan pemerintah pusat ya, dalam hal ini pariwisata kita mendorong, karena sebetulnya Labuan Bajo, Flores, NTT ini adalah salah satu destinasi super prioritas. Jangan lupa, jadi dalam skema dan strategi pemerintah nasional kita ada 5 DPSP, dan kita tahu bahwa semua 5 DPSP sekarang ini sudah mempunyai lembaga pendidikan yang berstandar internasional, terutama Poltek Par Negeri pariwisata, dan kita harapkan di NTT ini juga hadir lembaga pariwisata, pendidikan pariwisata yang juga punya kualitas dan reputasi yang baik, sehingga ini bisa menjadi satu kekuatan baru, dan kita harapkan SDM lokal ini bisa naik kelas dan kita bisa berkompetisi secara global. Dan itu yang menjadi harapan dan tujuan ya dibangunnya nanti Politeknik Pariwisata Negeri, begitu ya Pak Frans ya? Iya, betul. Mohon dukungannya dari teman-teman semua. Baik, terima kasih. Pak Frans, mau disampaikan lagi? Ya, saya kira mohon dukungannya dari seluruh pihak, kepada masyarakat, karena dengan demikian kita bisa menata atau membangun ekosistem kepariwisataan kita di NTT ini melalui pendidikan yang berkualitas, berstandar internasional, dan dengan demikian kita ingin sekali lagi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Amin, dan semua saya yakin ya bila bekerja dengan tulus pasti semuanya terwujud. Terima kasih Pak Frans atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses.